Ya teman-teman, ini malam hari suami saya belanja ya. Jadi ini beli bawang merah 5.000, cuma dapat segini. Tapi lumayan ya. Tapi yang paling sedih ini cabai merah ya. Beli 10.000 cuma segini. Aduh, sedikit banget. Ya nggak apa-apa ya, saya belinya sedikit karena nunggu awal bulan baru belanja yang kayak stok gitu ya. Jadi di kulkas masih ada sih, cuman sampai akhir bulan cabai merahnya nggak cukup, jadi saya beli sedikit aja. Semoga harga cabai dan bawang cepat turun ya. Jadi teman-teman, saya mau tunjukkan cara untuk mengeluarkan ikan yang beku ya. Jadi kalau ini beku, ini kan posisinya ikan beku gini, ini nggak boleh langsung direndam air, dicairkan gitu, itu nggak boleh ya, karena itu bisa mentransfer bakteri gitu. Kalau nggak salah, teman-teman boleh cek di Google gitu ya. Ini nggak boleh. Jadi kalau dibiarkan di luar juga ini nggak boleh ya, karena dia itu harus di suhu yang dingin. Jadi kalau misalkan malam, ini malam hari posisinya, saya keluarkan dan saya pindahkan ke chiller ini ya. Jadi kalau teman-teman yang kulkasnya itu atas bawah, teman-teman pindahkan dari atas ke bawah. Karena saya gini samping-sampingan, pindahkan ke sampingnya gitu ya. Dan ini besok paginya dia itu udah lumayan mencair gitu ya, jadi bisa kita langsung gunakan. Ya teman-teman, saya mau share kegiatan saya hari ini. Ini dimulai dari malam hari ya, karena suami saya setiap hari kerja itu biasanya bawa bekal ke kantor. Jadi sebisa mungkin malam hari saya udah siapkan sebagian ya. Kayak ini saya mau goreng tahu karena besok ini mau disayur, ditumis dengan toge. Jadi saya goreng tahunya malam hari. Kemudian saya juga mau bikin ikan asin di sambal terasi ya. Jadi menunya memang simple-simple aja. Dan ini saya siapkan malam gitu ya. Ini dia tahunya saya goreng. Jadi suami saya itu memang suka dibawakan bekal ya, karena jarak dari kantornya itu ke rumah makan lumayan jauh, sementara di sana dia nggak punya kendaraan karena dia itu pakai bus gitu ya. Jadi agak sulit kalau mau beli makan. Dan juga dia memang suka masakan rumahan. Ya udah, saya pikir memang saya harus masak, mungkin ya udah nggak apa-apa. Dan ini ya saya goreng ikan asin dan juga terongnya, dan ini juga sambalnya saya pakai sambal terasi biar lebih mantap. Ini dia ya, terasinya saya masukkan, dan jangan lupa untuk menambahkan garam dan kaldu jamur ya. Saya pakai kaldu jamur totole itu ya teman-teman. Dan ini dia sambal terasinya udah siap. Enak banget, ini pedas mantap pokoknya. Dan ini padahal udah tengah malam ya, tapi saya udah nggak tahan, pengen makan lagi, efek menyusui mungkin, dan karena ini ikan asin saya semangat. Jadi saya makan lagi. Dan ini udah besokannya, ini dia yang ikannya yang sebelumnya beku ya, semalam beku tapi udah dipindahkan, dan ini dia itu udah mencair. Ini dia togenya juga. Jadi di sini saya masaknya harus buru-buru ya, karena suami saya mau pergi kerja. Ini dia ikannya, saya cuman goreng aja ya, karena sambalnya udah ada dari sambal terasi itu. Jadi saya gorengnya gini ya, saya goreng nggak pernah pakai minyak yang terlalu banyak gitu sampai ikannya tenggelam dengan minyak, tapi saya kayak goreng pakai minyak sedikit aja dan kemudian ditutup.
menurut saya ini juga lebih enak ya, karena dia itu ikannya tuh nggak keras. Biasa kan kalau pakai minyak banyak itu kalau digoreng terlalu lama dia ikannya bisa keras ya, tapi kalau ini enggak, luarannya garing, dalamnya masih lembut gitu, tapi tetap matang kok. Dan lanjut di sini saya mau masak sayur. Ini wajan yang tadi ya saya males banget nyuci. Jadi ini saya pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Ini saya masak terus hingga harum. Kemudian di sini saya masukkan toge. Togenya ini udah lama ya teman-teman, lebih dari 2 minggu tapi masih awet kalau dialasi dengan tisu. Jadi teman-teman kalau mau stok juga boleh dipakein tisu aja, jadi dia itu lebih awet ya. Lanjut saya mau tambahkan juga tahunya. Ini tahu yang digoreng semalam itu ya. Jadi kalau misalkan pagi itu kadang nggak sempet karena anak nangis atau gimana, jadi sebisa mungkin saya malamnya itu udah prepare, udah siapkan. Kalau misalkan ada sayur-sayuran yang lain yang butuh dipotong-potong, saya udah potongin malam gitu, biar paginya udah tinggal masak gitu ya, saset-saset, nggak lama. Dan ini saya bumbuin dengan garam, gula, dan juga kaldu jamur, juga pakai saus tiram, sedikit aja ya. Dan ini kita masak biar dia itu lebih tanak ya, tapi masaknya ini nggak perlu terlalu lama karena toge itu enaknya kayak nggak usah terlalu lembut gitu ya, terlalu lembek gitu, bagus ada teksturnya gitu. Dan ini dia menunya, simple aja. Ini suami saya dimasak gini aja, suami saya udah senang gitu ya, dibawa ke kantor. Alhamdulillah udah selesai masaknya. Dan ini saya makan lagi, ini jangan salfok ya dengan nasinya yang banyak karena saya juga sekalian nyuapin anak gitu ya. Dan ini di sore harinya anak saya minta ke lapangan, dan ini kami main ke lapangan, tapi lapangannya nggak banyak yang lari-lari ya karena ada orang yang latihan gitu, latihan apa ya, paskibra ya gitu. Jadi ya agak kurang rame, memang biasanya itu rame banget ya teman-teman. Dan ini dia saya ngajak anak saya, rencananya saya nggak ada rencana untuk olahraga ya, tapi karena ini kata suami saya nggak mau ikutan lari, mau ini mungkin mau olahraga. Oh ya udah olahraga, tapi sayangnya saya nggak pakai baju olahraga gitu, jadi kayak salah kostum gitu, pengen lari tapi malu karena kostumnya salah. Jadi saya jalan aja, ini 2 keliling, lumayan sih membakar kalori ya. Sebenarnya saya nggak terlalu gendut, cuman kayak beratnya itu udah agak berlebih gitu ya, karena saya menyusui juga mungkin, jadi sering lapar dan sering makan. Ya teman-teman, ini dia anak saya yang nomor 2, dia itu udah mulai ngoceh-ngoceh gitu. Ini dia ya teman-teman. Ya buat teman-teman, terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Oh.